Bentukannya kayak dajjal. Dia akan menindih orang tersebut atau memakan orang tersebut dan menyatu dengan dagingnya dia. Assalamualaikum bun, thank you banget udah mampir ke videoku ini. Dan kali ini Elsa akan membahas kembali makhluk mitologi yang berasal dari salah satu negara maju. Sesuai dengan request kalian, Elsa kali ini akan membahas makhluk mitologi Jepang. Dan Jepang juga punya makhluk mitologi, ternyata negara maju juga punya makhluk mitologi. Sama halnya seperti Indonesia dan juga Malaysia, makhluk mitologi Jepang ini bisa membawa keberuntungan atau kesialan, bahkan bisa berbahaya. Wow, sangat menarik untuk dibahas. Oke, kalau gitu nggak usah lama-lama. Apa passwordnya? Kita langsung masuk aja ke ceritanya. Lanjut. Yang pertama ini Konaki Jiji atau Konak Jiji. Salah satu makhluk mitologi yang sering menyamar menjadi bayi yang sedang menangis di sebuah pegunungan. Karena tempat dia emang di pegunungan, jadi kalau ada orang yang lewat tempat tinggalnya dia akan menyamar sebagai bayi yang sedang menangis. Lalu akan membuat iba seseorang itu, dan seseorang itu akan menggendong bayi tersebut. Tapi wujudnya Konaki ini setelah digendong akan bertambah berat, bahkan bisa mencapai 350 kilo. Sehingga korbannya itu akan mengalami cedera atau jatuh ke jurang. Cuman konon katanya, kalau misalnya kalian bertemu dengan Konaki dan menggendong dia, lalu berhasil nih menggendong dia sampai batas waktu yang ditentukan, itu akan membuat kalian mendapatkan kesaktian dari Konaki. Yang kedua, Shirime. Nah, baru kali ini gue ngelihat makhluk mitologi bentukannya kayak begini. Soalnya ini bentukannya kayak dajjal, ada mata satu. Tapi kalau dajjal itu mata satunya kan di sini gitu ya, di atas. Tapi kalau dia itu mata satunya di sini, di bawah gitu mata satunya. Jadi mau nyebut juga asal gimana gitu ya. Tapi Shirime ini salah satu makhluk mitologi yang sangat terkenal di Jepang. Sampai ada kisah bahwa dahulu kala ada samurai yang pernah bertemu dengan dia. Kala itu samurai sedang berjalan di malam hari. Nah, tiba-tiba dari arah belakang ada cowok yang memanggil dia. Pas dia nengok, itu cowok malah buka baju dan langsung memperlihatkan matanya dia itu tuh yang ada di bokongnya dia. Dan dia langsung berubah wujud menjadi Shirime ini. Alhasil di situ samurai pas ngeliat udah langsung ngacir tuh. 3. Maneki Neko. Ini sering banget nih aku ketemu sama patungnya kalau misalnya ada di tempat toko-toko penjualan. Karena memang Maneki Neko ini adalah makhluk mitologi yang dipercaya membawa keberuntungan dan juga kemakmuran. Bentuknya itu seperti kucing dan dia tuh tangannya mengepal, tapi bergeraknya itu seperti sedang memanggil. Nah, masyarakat Jepang menjadikan Maneki Neko ini sebagai simbol kemakmuran dan juga keberuntungan. Jadi suka ditaruh nih di rumah, gak cuma di toko aja. Nah, ceritanya gini, kenapa Maneki Neko bisa dijadikan simbol keberuntungan dan juga kemakmuran. Jadi dahulu kala pernah ada tuan kaya raya yang berlindung di bawah pohon karena badai. Lalu ada kucing yang menghampiri dia dan seperti mengajak dia ke kuil Gotokuji. Lalu ia mengikuti kucing tersebut dan gak lama kemudian pohon itu langsung roboh gara-gara kesambar petir. Nah, dari situlah tuan kaya raya ini merasa punya utang budi. Akhirnya dia sering menyumbangkan uangnya ke kuil Gotokuji. Terus dia merenovasi kuil Gotokuji. Tapi setelah Maneki Neko ini mati, orang-orang di situ pada membuat patungnya untuk menghargai kebaikannya si kucing itu. Dan itu dilakukan hingga sekarang. Makanya kita tuh bisa menemukan patung Maneki Neko di setiap toko rumah yang dimiliki oleh orang Jepang. Nah, Maneki Neko ini juga suka ada di rumah atau tokonya orang-orang Cina yang memang memakai simbol keberuntungan tersebut. Yang keempat, Shachihoko. Bentuk makhluk mitologi ini tuh seperti perpaduan antara ikan dan juga naga. Dan dia dipercaya sebagai penyebab turunnya hujan dan pencegah malapetaka seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, atau orang-orang yang mau berbuat jahat. Nah, jadi nggak usah heran kalau misalnya ada patung Shachihoko di rumah istiadat orang Jepang. Kelima, Nue. Kalau Maneki Neko itu membawa keberuntungan, nah Nue ini kebalikannya, yaitu kepalanya kayak monyet tapi tubuhnya kayak harimau, terus ekornya itu kayak ular. Nah, konon katanya kalau ada yang bertemu dengan Nue ini, maka nasibnya akan sial, seperti punya penyakit berat, atau musibah, atau ditinggal oleh pasangan, atau kehilangan harta. Nah, satu-satunya cara untuk menghilangkan kesialan itu adalah dengan menggelar ritual pengusiran roh jahat Nue. Keenam, Baku. Bentuknya ini seperti hewan tapir, tapi dia punya belalai kayak gajah. Dia terkenal sebagai makhluk mitologi yang sering memakan mimpi-mimpi manusia yang sedang tertidur. Jadi di Jepang sendiri, kalau misalnya nih mimpi buruk, atau di Indonesia sering yang ngalami rep-repan gitu kan, manusia di sana akan langsung menyebutkan bahwa Baku, silahkan ambil saja mimpi buruk ini. Tapi ya kalau mimpi indah jangan gitu kan. 7. Moku Mokuren. Nah, ini juga sama, bentukannya aneh. Baru kali ini nih
gue lihat makhluk mitologi bentukannya kayak begini. Pokoknya cocok nih, Jepang menarik banget nih dibahas. Jadi thank you banget yang udah request, oke? Karena Mokuren ini bentukannya itu seperti mata yang suka mengintip. Jadi konon katanya itu adalah arwah penasaran yang hinggap di pintu geser Jepang. Tahu kan pintu Jepang? Nah, kalau si dinding kertasnya itu ada yang bolong, nah Mokuren itu hadir di situ. 8. Itan Momen. Nah, ini juga bentuknya aneh, seperti kain yang memanjang hingga 33 kaki. Konon katanya makhluk ini sering muncul di tengah malam dan sering menjahili orang-orang tuh. Jika ada manusia yang bertemu dengan dia, maka dia akan membungkus kepala manusia tersebut dan akan meremukkannya. 9. Nupepo. Nah, ini juga sama, bentukannya itu unik banget, aneh. Kayak seperti daging doang gitu, lipatan daging-daging aja gitu bentukannya. Konon dia tuh sering ditemukan di area kuburan dan hanya keluar di malam hari untuk menakuti manusia. Tapi katanya dia tuh nggak terlalu berbahaya dan nggak terlalu agresif. Kalau ada yang mengganggu dia akan menindih orang tersebut atau memakan orang tersebut dan menyatu dengan dagingnya dia. 10. Makura Gaishi. Ini hampir sama nih kayak Mokuren karena jahil gitu kan. Cuman bedanya kejahilan dia ini adalah menggeser bantal orang yang lagi tidur. Gak cuman itu, tapi kejahilannya dia itu sampai menaburkan pasir atau sampai mengambil jiwa orang tersebut. Jadi orang itu akan koma lalu metong. Dan katanya satu-satunya cara adalah melakukan ritual pengusiran roh Makura Gaishi. 11. Kasa Obake. Nah, ini tuh adalah makhluk mitologi paling dekat dengan manusia kayaknya. Kenapa? Karena terletaknya di payung. Awalnya, Kasa Obake itu merupakan payung yang biasa aja. Cuman karena payung itu adalah benda kuno yang udah ditinggalkan lama banget hingga 100 tahun, tiba-tiba payung itu bisa hidup. Ya, katanya itu dimasuki roh yang bergentayangan. 12. Kappa. Nah, bentuknya ini tuh seperti monyet, tapi kepalanya itu terdapat lekukan seperti corong yang katanya berisi mata air. Jika airnya itu tumpah, maka kekuatannya itu akan hilang. Katanya kappa itu ada 2 jenis, ada yang baik dan juga ada yang jahat. Jika dia jahat, dia akan memakan darah hewan, tapi kalau dia baik, dia hanya akan memakan mentimun. 13. Tengu Ninaru. Dia ini merupakan penjaga gunung atau persawahan. Bentukannya itu seperti manusia, tapi bedanya hidung dia itu kayak Pinocchio, mancung banget. Terus punya sayap kayak burung elang. Lalu kulitnya ini tuh merah banget. Dan Tengu ini dikenal sebagai makhluk mitologi yang sangat hebat. Konon katanya dahulu dia sering mengganggu orang-orang yang sedang belajar agama Buddha. Nah, itulah ke-13 makhluk mitologi Jepang yang sangat terkenal. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari Acu. Oke, see you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.